Assalamualaikum, hai, kembali lagi dengan saya Yelis Kairunisa. Kali ini saya akan membahas soal kasus neonatus bayi dan balita. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Soal pertama, seorang bayi laki-laki lahir 30 menit yang lalu di TPMB. Hasil anamnesis, masa gestasi 37 minggu, bayi tidak segera menangis, air ketuban jernih, Apgar skor 3. Hasil pemeriksaan, kulit berwarna kebiruan, gerakan lemah, tangisan merintih, suhunya 36 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah, apa penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut? A. Lakukan IMD. B. Atur posisi bayi. C. Kehangatan bayi. D. Keringkan tubuh bayi. E. Isap lendir dari mulut dan hidung bayi. Jawabannya adalah C. Menjaga kehangatan bayi. Mengapa? Karena merupakan langkah awal atau utama dalam penanganan asfiksia yang berdasarkan prinsip jaikan atau jaga kehangatan, atur posisi, keringkan, atur posisi kembali, lalu nilai. Soal yang kedua. Seorang bayi perempuan umur 3 hari dibawa ibunya ke TPMB dengan keluhan bayi terlihat kuning. Hasil anamnesisnya masih kurus sedikit. Hasil pemeriksaannya berat badan 2.700 gram, panjang badan 49 cm, suhu tubuhnya 36,6 derajat Celcius, sklera mata kuning. Apa diagnosis ikterus yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Patologis. B. Fisiologis. C. Hemolitik. D. Obstruktif. E. Kernicterus. Jawabannya adalah B. Fisiologis. Mengapa? Karena ikterus fisiologis terjadi pada hari kedua dan ketiga yang disebabkan oleh kurangnya asupan ASI dan warna kuning hanya terdapat di bagian sklera. Soal yang ketiga. Seorang bayi laki-laki lahir 1 jam yang lalu di rumah sakit. Hasil anamnesis, masa gestasi 37 minggu. Hasil pemeriksaan, menangis kuat, warna kulit kemerahan, tonus otot aktif, BB-nya 2100 gram, panjang badan 47 cm, suhu tubuhnya 36,7 derajat Celcius, pernapasan 40 kali per menit. Pertanyaannya adalah, apa diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. BBLR. B. BBLSR. C. BBLER. D. Dismatur. E. Prematur. Jawabannya adalah A. BBLR. Karena berat badan bayi 2.100 gram dan batasan BBLR adalah dari 1.500 sampai 2.100 gram. Soal yang keempat. Seorang bayi perempuan umur 3 minggu dibawa oleh ibunya ke TPMB dengan keluhan kulit kemerahan. Hasil pemeriksaan, BB 3.500 gram, BB-nya 52 cm, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, pernapasan 60 kali per menit. Terdapat kemerahan disertai gelembung-gelembung kecil berair pada badan bayi. Bayi memakai pakaian tebal dan dibedong. Pertanyaannya adalah, apa penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut? A. Memberikan bedak tabur pada area kulit bayi. B. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan kuku tangan bayi. C. Mengoleskan salep antibiotik pada area kulit kemerahan. D. Menginformasikan ibu untuk menjaga suhu ruangan tidak panas dan lembab. E. Memberitahu ibu untuk memilih pakaian yang menyerap keringat dan tidak ketat. Jawabannya adalah E. Memberitahu ibu untuk memilih pakaian yang menyerap keringat dan tidak ketat. Mengapa? Karena kondisi bayi dengan pakaian yang dapat memperparah kondisi kemerahan pada kulitnya. Soal yang kelima. Seorang perempuan 25 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan pada tali pusat bayinya keluar nanah dan berbau busuk. Hasil anamnesis, ibu melahirkan 5 hari yang lalu di rumah dengan bantuan dukun. Bayi berjenis kelamin laki-laki lahir spontan.
Hasil pemeriksaan, berat badan 3000 gram, panjang badan 50 cm. Bidan jaga lalu melakukan perawatan tali pusat pada bayi. Tanyanya adalah, apakah konseling yang tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Imunisasi, B. Perawatan bayi, C. Memandikan bayi, D. Pencegahan infeksi, E. Tanda bahaya pada bayi baru lahir. Jawabannya adalah E. Tanda bahaya pada bayi baru lahir. Mengapa? Karena berdasarkan data fokus bayi mengalami infeksi tali pusat, sehingga ibu diberikan konseling tentang tanda bahaya pada baru lahir yang meliputi bayi tidak mau menyusui, kejang, sesak nafas, infeksi pada tali pusat, dan demam. Soal yang ke-6. Seorang bayi laki-laki lahir di TPMB dengan 1 jam yang lalu secara spontan. Hasil pemeriksaan, berat badan 2800 gram, panjang badan 50 cm, Apgar skor 9-10, dan tidak ada kelainan kongenital. Daerah bokong bayi tampak lesi biru keabu-abuan yang menyatu dengan kulit. Tanyanya adalah, apakah diagnosis yang paling mungkin sesuai dengan kasus tersebut? A. Furunkel, B. Miliariasis, C. Regurgitasi, D. Ruam pup, E. Bercak Mongol. Jawabannya adalah E. Bercak Mongol. Kenapa? Karena bercak Mongol merupakan bercak berwarna biru di kulit bayi yang baru lahir. Bercak Mongol atau congenital dermal melanocytosis biasanya muncul di daerah bokong, punggung, tangan, atau kaki. Soal yang 7. Bayi umur 9 bulan diantar ibunya ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi. Hasil pemeriksaan PTV dalam batas normal dan tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan fisik. Pertanyaannya adalah, apakah imunisasi yang diberikan pada bayi sesuai dengan kasus tersebut? A. MMR, B. BCG, C. Campak, D. Hepatitis, E. DPD, DPT, HB, HIV, atau disebut dengan pentabio. Jawabannya adalah C. Campak. Karena vaksin ini digunakan untuk mencegah penyakit campak. Vaksin campak termasuk dalam program imunisasi rutin lengkap yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Vaksin campak ini diberikan pertama kali saat anak berumur 9 bulan. Soal yang ke-8. Bayi umur 1 bulan datang bersama ibunya ke TPMB dengan keluhan pada mulut tanpa ada bercak putih pada rongga mulutnya seperti bekas susu yang sulit dihilangkan. Bayi tidak mau menyusu dan rewel. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal dan bayi didiagnosis oral TRAS. Pertanyaannya adalah, apakah penyebab kasus tersebut? A. Virus, B. Parasit, C. Bakteri, D. Tropozoid, D. Candida albicans. Jawabannya adalah E. Candida albicans. Karena kandidiasis merupakan infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur kandidiasi yang biasanya terjadi di kulit, mulut, dan kelamin. Sesuai dengan konteks soal penyebab dari oral TRAS adalah Candida albicans. Soal yang 9. Seorang bayi perempuan umur 5 hari dikunjungi oleh bidan. Hasil anamnesis, bayi diberikan imunisasi. Riwayat persalinan spontan yang ditolong oleh dukun di rumah. Hasil pemeriksaan KU baik, DJJ 120 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius, dan berat badan 3000 gram. Pertanyaannya adalah, apakah imunisasi yang tepat diberikan sesuai kasus tersebut? A. BCG, B. HB0, C. DPT, D. polio, E. campak. Jawabannya adalah B. HB0. Karena imunisasi hepatitis diberikan pada bayi umur 0-7 hari. Soal yang 10.
Seorang bayi laki-laki umur 2 minggu dibawa ibunya ke rumah sakit dengan keluhan demam sejak 5 hari yang lalu disertai kejang dan tidak mau menyusu. Riwayat persalinan di rumah dan ditolong oleh dukun. Hasil pemeriksaan nadi 120 kali per menit, pernapasan 50 kali per menit, suhunya 39 derajat Celcius, mulut mencucu, sesak napas, dan wajah sinusis. Pertanyaannya adalah, apakah diagnosis yang paling mungkin sesuai dengan kasus tersebut? A. Kejang, B. Ensefalitis, C. Meningitis, D. Infeksi tali pusat, E. Tetanus neonatorum. Jawabannya adalah E. Tetanus neonatorum. Mengapa? Karena kondisi bayi dengan tetanus neonatorum, tubuhnya kaku, terjadi kontraksi otot parah, dan kejang yang merupakan suatu penyakit toksemik yang disebabkan oleh Clostridium tetani dengan tanda utama spasma tanpa gangguan kesadaran. Demikianlah pembahasan soal-soal neonatus bayi dan balita. Semoga bermanfaat.